Duduk siap, gerak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Apakah kalian hari ini hadir semua, anak-anak ibu semuanya? Hadir, Bu. Jangan begadang, agar kalian besok bisa bangun pagi-pagi dan tidak terlambat pada saat berangkat ke sekolah. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Ya, Bu. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke. Jadilah generasi penerus yang senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Silakan cek kerapihan dan kebersihan kelas kalian. Jika masih ada sampah di sekitar kalian, silakan kalian ambil dan buang di kotak sampah. Jika masih ada pakaian yang belum kalian rapikan, silakan dirapikan terlebih dahulu. Dengan mempelajari materi hari ini, kalian dapat menganalisis sumber hukum Islam. Apakah kalian masih ingat kegiatan pembelajaran kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Natalia. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan di bawah Al-Quran. Ibu berharap kalian hari ini belajar dengan sungguh-sungguh. Adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini, ijtihad adalah pedoman hidupku. Tujuan pembelajaran pada kegiatan kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning. Melalui metode diskusi, mind mapping, tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu: 1. Memperjelas pengertian ijtihad dengan benar. Seperti biasa, kita bangun semangat terlebih dahulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Habibullah. Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan masing-masing perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil tanda pengenal kelompok dan buku paket yang ada di depan. Ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga, pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad memiliki kedudukan setelah Al-Quran dan hadis. Jika suatu perkara hukumnya tidak kalian temukan di dalam Al-Quran dan hadis, maka kalian bisa mencarinya dalam ijtihad. Perhatikan video di depan. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Qiyas, mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Setelah menyimak penjelasan Ibu dan video yang Ibu tayangkan di depan, adakah di antara kalian yang ingin bertanya, anak-anak semuanya? Saya, Bu, izin bertanya. Iya, silakan Abi. Sebutkan syarat-syarat orang yang melakukan ijtihad. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Syarat-syarat berijtihad. Yang pertama, memiliki luhur akhlak yang mulia. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Terima kasih, jawabannya benar sekali. Seseorang yang melakukan ijtihad itu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Artinya, tidak semua orang boleh melakukan ijtihad. Salah satu syarat seseorang itu boleh melakukan ijtihad adalah memiliki keluhuran budi dan akhlak mulia. Ibu meminta kalian untuk memperjelas pengertian ijtihad, menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam.
Ibu akan kirimkan lembar kerja peserta didik dalam bentuk Google Formulir melalui WA grup kelas. Ibu beri kalian waktu 5 menit saja untuk menyelesaikan LKPD-nya. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah kalian telah menyelesaikan lembar kerja peserta didik dan mengirimkannya? Sudah, Bu. Ibu akan beri tugas kedua kepada kalian. Di tugas kedua ini, Ibu meminta kepada kalian untuk membuat sebuah proyek berupa mind mapping. Kelompok Al-Ghazali, pengertian ijtihad. Kelompok Ibnu Sina, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kelompok Ibnu Khaldun, pembagian sumber hukum Islam. Kelompok Muhammad Abdul Hikmah menjadikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dalam proyek pembuatan mind mapping ini, Ibu meminta kalian untuk menuliskan kata kunci yang ada di materi yang sudah Ibu bagikan tadi. Kalian tuliskan materi penting dalam mind mapping tersebut dan kalian buat serapi mungkin, menarik dan mudah untuk kalian memperjelasnya. Silakan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil karton dan bahan-bahan lainnya. Silakan. Proyek pembuatan mind mapping ini harus kalian selesaikan hari ini. Ibu beri waktu selama 30 menit. Dalam waktu 30 menit kalian harus menyelesaikan. Siap, Bu. Bagaimana? Ada kesulitan dalam membuatnya? Tidak, Bu. Iya, kalian bisa cari di Google bentuk mind mapping yang menarik itu seperti apa dan kalian bisa contoh, oke? Iya, Bu. Ada pertanyaan anak-anak ibu semuanya? Enggak, Bu. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah kalian telah menyelesaikan proyek pembuatan mind mappingnya? Sudah. Selanjutnya silakan kalian tempelkan proyek mind mappingnya di dinding terdekat. Siapkan satu anak yang bertugas untuk mempresentasikan dan mendeskripsikan hasil proyek pembuatan mind mappingnya. Menurut bahasa, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada, yajtahidu, dan ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, orang yang berijtihad untuk menghasilkan suatu ketetapan Disebut mujtahid. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Jelaskan mengapa ijtihad menjadi sumber hukum Islam dan hadis. Untuk menetapkan sumber hukum yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis, jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Hukum taklifi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Wajib atau fardu, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa. Berikan 2 contoh mubah dan makruh. Contoh mubah, makan, minum, dan lain sebagainya. Contoh makruh, makan pete dan makan jengkol. Hikmah menjadikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 1. Tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. 5. Bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Berikan contoh agar tidak tersesat dalam berperilaku. Jadikanlah sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan informasi dari kelompok lain melalui kunjungan kalian tadi,
kalian menyampaikan informasi yang kalian dapat kepada teman kalian yang tadi melakukan presentasi. Pembagian hukum Islam, hukum taklifi. A. Wajib fardu. Aturan Allah Subhanahu wa taala dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berakibat dosa. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana menurut pendapat kalian? Saya, Bu. Iya, silakan. Pembelajaran hari ini dengan model project based sangat menarik, menantang, dan membuat saya berpikir kritis. Saya, Bu. Iya, silakan. Belajar secara berkelompok membuat saya lebih kreatif untuk memunculkan ide-ide. Terima kasih anak-anak semuanya yang telah menyampaikan kegiatan pembelajaran hari ini sangat menarik, menantang, membuat kalian dapat memperjelas materi dan memunculkan ide-ide kreatif. Kelompok terbaik hari ini didapatkan oleh kelompok Ibnu Khaldun. Iya, sama-sama. Adakah di antara kalian yang mau menyimpulkan materi hari ini anak-anak semuanya? Saya, Bu. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Benar sekali. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Jika kalian tidak dapat menentukan suatu hukum dan kalian mencarinya di dalam Al-Quran dan hadis tidak kalian temukan, maka kalian dapat mencarinya di ijtihad. Pembagian hukum Islam atau hukum taklifi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib. Suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sedangkan hikmah menjadikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Hikmah menjadikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan membuat kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Apakah ada kendala pembelajaran hari ini? Bagus, terima kasih anak-anak semuanya. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian dalam belajar hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi dalam bentuk tes pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan secara maksimal dan tidak mencontek. Bagaimana anak-anak Ibu semua? Apakah kalian telah menyelesaikan evaluasi tesnya? Kalau sudah menyelesaikan, silakan kalian kumpulkan. Kalian lulus semua. Ibu akan berikan tugas pengayaan melalui WA group. Jangan lupa sholat, kerjasama, disiplin. Sampaikan salam ibu kepada kedua orang tua kalian. Kalian hari ini hebat dan luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya adalah menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.